Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kasyifatus Saja tentang perkara-perkara yang diharamkan dengan sebab hadas. Kita telah sampai kepada qala Nawawi fit Tibyan. Telah berkata Imam Nawawi fit Tibyan di dalam kitab At-Tibyan. Ajma'a telah sepakat al-muslimun kaum muslimin telah sepakat ala wujubi siyanatil mushaf atas wajibnya menjaga mushaf wahtiramihi dan memuliakan mushaf. Qala ashabuna telah berkata sahabat-sahabat kami wa ghairuhum dan selain mereka. Walau alqahu seandainya melemparkanhu mushaf muslimun muslim seandainya ada seorang muslim melemparkan mushaf fil qadhurat di tempat yang kotor wal iyadzubillah kita berlindung kepada Allah dari hal itu sorol mulki kafiran maka menjadilah mulki orang yang melemparkan mushaf tadi menjadi kafiron kafir. Kalau mereka mengatakan wa yahrumu dan haram tawassuduhu menjadikan bantalhu mushaf dijadikan bantalan untuk tidur itu haram. Bal tawassudu ahadi kutubil ilmi haram. Bahkan menjadikan bantal salah satu daripada kitab-kitab ilmu itu juga diharamkan. Wa yustahabu dan disunahkan ayakuma seorang berdiri. Disunahkan seorang berdiri lil mushaf untuk mushaf idza qudima bihi apabila didatangkan bihi mushaf tadi alaihi ke atasnya. Li'annal qiyam alasannya li'annal qiyam karena berdiri itu mustahabun itu disunahkan lil fudala untuk orang-orang mulia minal ulama dari para ulama wal akhyar dan daripada orang-orang akhyar pilihan atau orang soleh. Fal mushaf maka adapun mushaf itu aula lebih layak untuk kita berdiri. Untuk ulama saja kita disunahkan untuk berdiri ketika mereka datang. Apalagi mushaf, ketika mushaf didatangkan kepada kita, maka fal mushafu aula. Mushaf itu lebih layak untuk kita berdiri. Wa yahrumu dan haram alal junub atas orang yang junub, ay muhdits hadatsan awsata, orang yang berhadas dengan hadas yang pertengahan, diharamkan atas junub sitatu asya yaitu 6 perkara. Ahaduha yang pertama as-salatu shalah lil hadis berdasarkan hadis la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahur wala shadaqatan min ghulul. Di dalam hadis disebutkan la yaqbalullahu sholatan, Allah enggak menerima salat bi ghairi tahur dengan tanpa bersuci wala shadaqatan dan Allah enggak menerima sedekah min ghulul ay minal haram dari sedekah yang haram. Wal ghulul bidhamil ghain al mu'jamati. Ghulul ini dengan dibaca dhammah ghainnya, huruf ghainnya yang bertitik satu. Makna ghulul ay al haram, sedekah yang haram. Qala Nawawi, Imam Nawawi beliau berkata, amma idza lam yajid abjunub amma idza lam yajidil junubu ma'an apabila orang yang junub ini enggak mendapati air wala turaban dan juga enggak mendapati debu. Orang junub enggak mendapati air dan enggak mendapati debu untuk tayamum, fa innahu yusolli, maka hendaknya dia salat li hurmatil waqti untuk menghormati waktu. Ala hasbi halihi sesuai dengan kondisinya. Wa yahrumu dan haram alaihi atasnya al-qiraatu membaca surah Fatihah kharija sholat di luar sholat. Wa yahrumu dan haram juga alaihi atasnya ayaqra'a fi sholah dia membaca di dalam sholat ma zada ala fatihatil kitab surah atau surah yang lebih atas surah Fatihah. Jadi yang boleh hanya membaca surah Fatihah saja. Mazada ala Fatihah yahrumu. Surah yang melebihi surah Fatihah itu diharamkan. Wahal yahrumu, sekarang pertanyaannya, wahal yahrumu apakah haram? Qiraatul Fatihah, membaca Fatihah itu apakah haram?
Fihi wajhan, di dalam masalah ini ada dua pendapat. As-sahih menurut pendapat yang sahih, al-mukhtar yang dipilih, annahu yahrumu, bahasanya membaca surah Fatihah itu yahrumu haram. Bal yajibu la yahrum. Salah. As-sahih menurut pendapat yang sahih, al-mukhtaru yang benar, yang dipilih, annahu bahasanya membaca surah Fatihah la yahrumu, enggak haram. Bal yajibu, bahkan membaca surah Fatihah itu wajib. Fa inna sholata, karena sesungguhnya solat itu la tasihu, itu enggak sah illa biha, kecuali membaca surah Fatihah. Jadi orang yang sedang melakukan solat li hurmatil wakti, karena dia enggak mendapatkan air dan debu, maka apakah dia boleh membaca Fatihah di dalam solatnya? Jawabannya menurut pendapat yang sahih yang dipilih, annahu la yahrum, bahwasanya membaca surah Fatihah itu enggak diharamkan, bal yajibu, bahkan baca surah Fatihah itu wajib. Alasannya fa inna sholata, karena sesungguhnya solat, la tasihu, itu enggak sah, solat itu enggak sah illa biha, kecuali dengan surah Fatihah. Artinya wajib membaca surah Fatihah. Wa kama jazatis sholatu liddarurah ma'al janabah, dan sebagaimana boleh apa melakukan sholat, boleh melakukan sholat liddarurah karena darurat, ma'al janabah bersama dia junub, tajuzu, maka boleh al-qiraatu membaca surah Fatihah. Ini pendapat yang pertama. Wathani, menurut pendapat yang kedua, la yajuz, enggak boleh membaca Fatihah. Bal ya'ti, akan tapi hendaknya dia membaca bil adhkar, dengan zikir-zikir, allati yang ya'ti dia membaca, ya'ti yang membaca biha dengan zikir-zikir tadi, al-ajizu, orang yang enggak mampu membaca surah Fatihah. Jadi menurut pendapat yang kedua, dia enggak boleh membaca surah Fatihah. Akan tetapi hendaknya dia membaca zikir-zikir sebagaimana zikir-zikir yang dibaca oleh orang yang enggak bisa baca Fatihah. Jadi orang yang enggak bisa baca Fatihah ketika sholat, dia enggak dituntut baca Fatihah. Anjurannya adalah dia hendaknya membaca zikir-zikir yang sepadan dengan surah Fatihah. Allati la yahfadhu syai'an minal Qur'an, yang mana al-ajiz tadi, orang yang enggak mampu baca Fatihah tadi, itu alladzi, yaitu orang yang la yahfadhu, yang dia tidak hafal syai'an, sedikit pun, minal Qur'an, dari Al-Qur'an. Jadi orang yang enggak menghafal sedikit pun daripada Al-Qur'an, hendaknya dia membaca zikir-zikir ketika sholat. Nah, hendaknya orang yang sholat li hurmatil waktu tadi, hendaknya enggak membaca Fatihah, tetapi membaca zikir-zikir. Ini menurut pendapat yang kedua. Li'anna hadza, karena orang ini, ajizun syar'an, karena orang ini yang dalam kondisi junub tapi enggak dapati air dan enggak mendapati debu tadi, ini adalah orang yang tidak mampu syar'an secara syariat. Fasoroh, maka menjadilah dia kal ajiz, seperti orang yang enggak mampu, hisan, secara nyata. Tetapi kata Imam Nawawi, waswab, adapun menurut pendapat yang benar, itu adalah al-awwalu, yang pertama, yaitu dia boleh bahkan wajib membaca surah Fatihah. Intaha, selesai perkataan Imam An-Nawawi. Wathaniha, yang kedua, yang enggak diperbolehkan adalah at-tawaf. Li khobaril Hakim, berdasarkan hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Hakim. At-tawafu, kata Nabi, at-tawaf bil bait sholatun. Tawaf di Baitullah itu kedudukannya seperti sholat. Ai kasolati fi satri wa taharati, seperti sholat di dalam menutup aurat, wa taharati, dan seperti sholat di dalam bersucinya. Jadi tawaf itu juga harus menutup aurat dan harus suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Kemudian wathalithuha, yang ketiga adalah mashul mushaf, yaitu menyentuh mushaf. Jadi orang yang berhadas itu enggak boleh atau diharamkan menyentuh mushaf. Qala Nawawi, Imam Nawawi beliau berkata, idza katabal junubu, apabila seorang yang junub itu nulis, awil muhdits, atau seorang yang berhadas itu menulis, mushaf, nulis Al-Qur'an, ingkana yahmilu waraqata, apabila orang yang junub atau muhdits tadi itu membawa warokoh, kertas,
wa yamassuha, dan dia menyentuh kertas yang untuk nulis tadi, halal kitabah, ketika dia nulis, fa huwa haram, maka itu adalah haram. Wa illam yahmilha, akan tetapi jika dia tidak membawa kertas tadi, walam yamassaha, dan dia tidak menyentuh kertas tadi, fihi, pada permasalahan ini salah satu aujuhin, ada 3 pendapat. As-sahih, yang sahih adalah jawazuhu, boleh. Wasani, yang kedua, tahrimu, haram. Wasalis, yang ketiga, yahjuzu, boleh, lil muhdits, bagi orang yang berhadas, wa yahrumu, dan haram, alal junub, atas orang yang junub. Wa rabi'uha, yang keempat adalah hamluhu, yaitu membawa mushaf. Jadi yang keempat yang tidak diperbolehkan atau yang diharamkan atas orang yang hadas itu adalah hamluhu, membawa mushaf. Kenapa alasannya? Li'annahu, karena sesungguhnya membawa itu a'dhamu minal mas, lebih besar ketimbang mas, menyentuh. Jadi kalau menyentuh saja nggak boleh, apalagi membawa, seperti itu maksudnya. Fahuwa haram, membawa mushaf itu hukumnya adalah haram. Bil qiyasi al-aulawi, dengan kias aulawi. Ya, kias aulawi ya tadi itu, menyentuh saja nggak boleh, apalagi membawa. Qala Nawawi, Imam Nawawi beliau berkata, sawaun hamalahu bil alaqatihi, sama saja apakah membawanya mushaf tadi itu dengan cantelan, au bi ghairiha, atau dengan selain cantelan, sama saja tetap diharamkan. Intaha, selesai perkataan Imam An-Nawawi. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.